motivasi, dan inspirasi. Sahabat sukses, kembali bersama saya Sahari dalam motivasi dan inspirasi. Sahabat sukses, setiap orang yang akan melamar pekerjaan pasti mempunyai dilema. Dilema yang paling utama adalah saat wawancara. Karena di wawancara itu, setiap calon karyawan akan ditanya mengenai berapa gaji yang akan diminta. Ini yang jadi problem bagi setiap calon karyawan, karena menentukan gaji bukanlah hal yang mudah. Bagaimana caranya supaya kita dapat menegosiasi gaji secara benar? Banyak karyawan tidak mengerti, dia tidak ada persiapan. Pada saat wawancara ditanya berapa gaji yang diminta, maka dia menjawab dengan kalang kabut. Harusnya sebelum dia pergi untuk mengikuti wawancara atau mengikuti tes, dia harus mempersiapkan dirinya baik-baik. Caranya adalah, 1. Pahamilah diri Anda. Berapa sampai di mana kemampuan Anda untuk menjual diri Anda ke perusahaan. Menjual diri di sini adalah dalam tanda kutip, artinya berapa kemampuan kita yang akan kita jual ke perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tata cara kita negosiasi. Kalau kita menetapkan bahwa gaji yang akan kita minta adalah 5 juta. Apakah dalam wawancara kita nyatakan bahwa gaji kita 5 juta? Itu akan menimbulkan penyesalan yang luar biasa bagi calon karyawan. Itu merupakan kesalahan terbesar pada saat dia menetapkan atau menyatakan gajinya 5 juta. Karena dia menilai dirinya mungkin sekitar 5 juta. Itu cara yang tidak tepat untuk negosiasi gaji. Jadi bagaimana cara yang terbaik? Cara terbaik adalah jika Anda menyatakan bahwa diri Anda pantas dijual ke perusahaan adalah sebesar 5 juta. Anda jangan meletakkan 5 juta. Karena perusahaan akan negosiasi kembali untuk menurunkan gaji Anda. Cara yang paling tepat adalah Anda harus menaikkan 2 atau 3 juta di atasnya. Contohnya, misalnya Anda ingin dibayar 5 juta, letakkanlah 7 atau 8 juta. Pada saat negosiasi, perusahaan akan nego dengan kita, maka akhirnya mungkin sekurang-kurangnya menjadi 5 juta. Target kita tercapai. Maka berhati-hatilah bagi saudara-saudari yang mau melamar kerja. Tetapkanlah, pahami diri dulu sebelum Anda pergi melamar pekerja atau pergi wawancara. Kalau kita kurang persiapan, maka kita akan timbul penyesalan di belakang hari. Yang paling penting adalah pada saat Anda melamar kerja, bagi mereka yang sudah punya kerja, jangan berhenti dulu baru melamar pekerjaan baru. Kenapa demikian? Jika kita berhenti dari perusahaan lama baru melamar, kualitas diri Anda atau harga diri Anda itu sudah turun. Anda bisa ditekan oleh perusahaan baru tersebut. Jika Anda belum berhenti, katakanlah Anda negosiasi dengan perusahaan baru, ternyata tidak sesuai gajinya, Anda bisa kembali kerja ke perusahaan lama. Jika Anda sudah berhenti, maka Anda akan timbul penyesalan. Jika di sana tidak sesuai gajinya, mau tidak mau, Anda harus menerimanya. Karena Anda butuh hidup, butuh biaya. Maka berhati-hatilah dalam negosiasi gaji. Selalu pindah pekerjaan juga tidak baik. Kita akan dicap bahwa kita tidak betah bekerja di suatu perusahaan dan selalu berpindah-pindah. Atau setiap tahun kita pindah kerja, itu pun tidak baik. Jika di perusahaan tersebut telah memperlakukan Anda dengan baik, Anda bisa bekerja dengan baik, dengan tenang dan nyaman, bertahanlah di sana. Jangan mencari pekerjaan baru lagi. Sebaliknya, apabila Anda tidak betah dengan pekerjaan tersebut, dengan kata lain, tidak mengalami kemajuan, maka Anda harus bisa mencari pekerjaan yang baru. Namun, pekerjaan baru pasti ada konsekuensinya. Anda harus mulai dari awal, Anda harus mulai beradaptasi kembali dengan teman-teman yang baru. Jika kita tidak cocok dengan orang-orang di sana atau pekerjaan itu, maka
cepat atau lambat kita juga akan mundur dari perusahaan tersebut. Demikian motivasi dari saya. Terima kasih. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi yang terbaik. Luar biasa.